Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kapan kalau? Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan sharing mengenai materi converse, inverse, dan kontraposisi. Di mana materi converse, inverse, dan kontraposisi sudah saya pernah bahas di bab silogisme mengenai ekuivalensi. Ya, ekuivalensi itu yang ekuivalensi jika P maka Q itu kan negasi Q maka negasi P itu artinya kontraposisi. Nah, kemarin itu saya udah janji mau sharing ini apa kontraposisi secara mendetail. Jadi di sini saya ingin coba bahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Bagaimana aplikasinya jika kita menemukan soal ini. Oke. Aduh ya Allah. Oke teman-teman, baik langsung saja ke rumus dasar ya teman-teman. Nah gini, kalau kemarin itu kan kita sudah bicara rumus dasarnya si silogisme ya, ada 3 ya. Masih ingat nggak teman-teman apa itu? Silogisme itu kan yang pertama ada modus ya, modus-modus dari modus polens, modus tonens, dan silogisme itu sendiri. Nah, sedangkan di dalam kontraposisi itu rumusnya itu ada 3 teman-teman aplikasinya. Nah, aplikasinya itu ada namanya converse, ada namanya inverse, ada namanya kontraposisi ya. Di mana converse itu kalau misalnya nih kita menemukan P maka Q ini kan ini tuh merupakan implikasi ya. Di mana implikasi itu kan tulisannya jika maka. Jadi di sini jika P itu maka Q. Nah, converse-nya itu kita tinggal balik aja Q-nya di depan, P-nya di belakang. Aman ya. Jadi converse tuh hanya dibalik saja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan implikasi P maka Q, converse-nya apa? Berarti Q maka P. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu inverse, inverse itu dari implikasi P maka Q, maka tinggal dikasih negasi aja, tapi nggak usah dibalik, nggak usah repot-repot dibalik, dia hanya dikasih negasi aja. Yang kayak gini itu dibacanya negasi ya teman-teman, negasi atau ingkaran. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah kontraposisi itu sendiri. Kalau misalnya ada jika P maka Q, maka kontraposisinya itu kalau dalam martabak, saya tadi sudah bilang ya, itu paket lengkap spesial telur ya, di mana dia itu dibalik terus dikasih negasi lagi, ya kan? Negasi dan dibalik. Ini paket lengkapnya nih si kontraposisi. Udah dibalik dikasih negasi lagi, berarti ini martabak spesial telur ya. Kalau ini hanya martabak telur satu aja. Jadi ini nggak terlalu spesial ya. Biar kita itu ingat ya teman-teman. Oke. Nah, cara untuk mengikat ketiga rumus ini, kalau saya, supaya saya tidak lupa, itu saya selalu ingat ini, 3 ini ya. KIK, di mana KIK itu K-nya itu adalah converse, I-nya itu adalah inverse, K-nya adalah kontraposisi. Kalau dibaca adalah kick ya. Nah, kick ini saya selalu hubungkan dengan D, N, D. Ya, Coach Pajar itu kan Coach Fajar itu YouTube-nya DND ya, dosen desu. Jadi saya tuh selalu ingat kontraposisi, saya ingatnya Coach Fajar aja deh, DND gitu. DND ini apa? DND itu kalau converse itu kan tinggal dibalik ya teman-teman. Jadi converse itu hanya dibalik saja, Q-nya ke depan, P-nya ke belakang. Kalau inverse itu tidak dibalik atau no dibalik, tapi dia diberi negasi. Kalau yang kontraposisi itu dibalik, tapi dia ingat martabak spesial telur dikasih negasi. Nah, ini kasih negasi, ini kasih negasi. Yang nggak dikasih negasi itu hanya yang si converse aja. Oke, untuk mengingat rumus ketiga ini, apakah sudah bisa diterima dengan baik atau ada yang masih kurang jelas? Tim UU tim UU selalu menemani. Kurang jelas nih. Oke, jelas ya. Siapa itu suaranya? Kurang jelas nih, Coach. Gimana? Jelas? Belum jelas nih. Oh, Belum. belum. Iya. Belum jelasnya gimana? Nih ya, gini. Supaya teman-teman gak bingung ya, saya kasih contoh deh. Misalnya ya, kakak siapa itu yang bertanya? Umar, Kak. Kakak Umar? Oke, kakak Iya. Umar ya. Misalnya nih di sini ya, saya buat contoh soal.
Jika kakak Umar, jika kakak Umar belajar, ya, maka kakak Umar pintar, misalnya ya. Nah, berarti kan ini kan jika maka, berarti ini namanya kalau jika maka tadi saya bilang jika maka itu implikasi teman-teman. Jika kakak Umar belajar itu kita misalkan P, ya, maka kakak Umar pintar itu saya misalkan Q. Terus ditanya di soal, misalnya tentukan converse-nya, misalnya ya, tentukan converse-nya. Nah, converse itu rumusnya apa teman-teman? Jika kita menemukan implikasi P maka Q, maka converse-nya tinggal dibalik ya. Jadi kalau dibalik, Q-nya ini kan kakak Umar pintar, berarti di sini tulis kakak Umar pintar, maka jika kakak Umar pintar, maka kakak Umar belajar. Oke, mantap. Kelihatan di sini kalau converse itu kalau converse berarti tinggal dibalik aja. Jika kakak Umar pintar, maka kakak Umar belajar. Itu converse-nya. Nah, kalau saya buat nih, bentar saya hapus dulu ya. Bentar ya, teman-teman. Bisa kayak gini nggak sih dihapusnya? Ini bisa patah gitu sih. Di sini. Oke, di atasnya aja ya, teman-teman. Ini hapusannya agak-agak di atas aja ya. Misalnya masih sama nih soalnya, jika kakak Umar belajar, maka kakak Umar pintar. Tapi yang ditanya bukan converse, tapi inverse. Inverse dari kakak Umar belajar, maka kakak Umar pintar, apa inverse-nya, teman-teman? Ingat, inverse itu tidak dibalik, tapi dinegasikan. Oke. Berarti apa nih? Kalau negasi P, lawannya dari kakak Umar belajar, berarti apa? Kakak Umar belajar. Lawannya berarti? Tidak belajar. Mantap. Berarti jika kakak Umar tidak belajar, ya, tidak belajar, maka kakak Umar tidak pintar. Ini kalau tidak belajar ya, tapi berhubung kakak Umar ini sedang belajar di pagi hari, jadi kakak Umar itu pintar ya. Oke. Jadi di sini inverse-nya jika kakak Umar tidak belajar, maka kakak Umar tidak belajar. Maka kakak Umar tidak pintar. Nah, kalau saya pertanyaannya kontraposisinya, gimana? Yuk, kontraposisinya. Kalau misalnya pertanyaannya bukan converse, bukan inverse, tapi kontraposisi nih. Dari jika kakak Umar belajar, maka kakak Umar pintar, itu kontraposisinya apa? Terima kasih, Kak Vera. Ayo, kontraposisinya apa nih? Kontraposisi dari jika kakak Umar belajar, maka kakak Umar pintar. Ayo. Ini kan tinggal dibalik aja, teman-teman. Paket lengkap, ingat ya. Berarti kalau kontraposisinya itu adalah lawannya dari jika kakak Umar pintar itu kan berarti jika kakak Umar tidak pintar ya. Jika kakak Umar tidak pintar, lawannya dari P tadi apa? Kakak Umar belajar berarti maka kakak Umar tidak belajar. Mantap. Apakah sudah terlihat di sini perbedaannya di antara ketiga ini? Ketiga kick DND. Aduh, saya tuh kalau kontraposisi saya ingatnya Coach Fajar aja deh biar nggak lupa. Aman, mantap. Aman ya, sip, mantap Kak Nanda. Kak Nanda ini selalu setia nih menemani saya di pagi hari. Iya Kak, biar fresh Kak otaknya Kak. Mantap. Otak emak-emak Kak. Iya, kalau siang-siang nanti dengan Kak Vanka dan kawan-kawan ya. Biar semakin terlatih terus ya, luar biasa nih Kak Vanka juga setiap hari teach ya, luar biasa. Fans berat. Oke. Lanjut ya teman-teman. Contoh aplikasi nih. Saya buat ini aja. Ini teman-teman tentukan converse-nya ya. Ini tentukan inverse-nya. Ini tentukan kontraposisinya. Kan? Ditentukan converse-nya. Ditentukan inverse-nya. Yuk, nomor 1 yuk. Nomor 1 dulu yuk. Apa nih? Jika hari hujan, maka Ryan membawa payung. Payung ya, teman-teman.
Apa nomor 1, yuk? Chat. Puyeng hadapi warga. Semangat kapan, Kak? Nomor 1. Woi, Kak Kori sudah jawab. Jika Rawan membawa payung, ini bukan payung ya. Oke. Ryan membawa payung jika hari hujan. Jika Ryan membawa payung, maka hari hujan. Oke, mantap. Nih ya. Kok jadi gede gini? Sebentar, teman-teman. Sebentar ya. Kok chat saya jadi besar seperti itu? Wow. Gimana cara ngekecilinnya ya? Tar. Oke, sebentar ya, teman-teman. Ini gimana ya caranya? Kok chat saya jadi besar gini ya, teman-teman? Ada yang tahu gak? Ntar deh, stop share dulu. Kok chat saya jadi besar gitu? Aduh, ya Allah. Gaptek banget sih. Ini ya. Chat saya. Bentar. Masih nih ya. Bentar. Bentar ya, teman-teman. Ini saya setiap baca chat nih jadi gede gini ya. Oh, ini nih. Aduh, ya Allah. Ini di back. Oke, sip. Sudah normal kembali. Mohon maaf ya, teman-teman. Oke, yang nomor 1 nih, apa jawabannya? Jika Ryan, sudah menjawab semua, luar biasa. Oke, langsung kita bahas satu-satu ya. Ini kan Converse ya, teman-teman. Nomor 1 itu Converse. Berarti Converse, kalau misalnya ada Converse, itu dari P maka Q, berarti Converse-nya tinggal dibalik aja ya. Q maka P. Berarti kan jika hari hujan itu P, Ryan membawa payung itu Q. Berarti Converse-nya tinggal dibalik aja. Nomor 1 itu, jika Ryan membawa payung, maka hari hujan. Nah, aman? Nomor 1, ntar saya lihat dulu nih. Wah, mantap nih, teman-teman sudah ya aman ya. Oke. Nah, nomor 2, yang ditanya itu inverse. Berarti kalau inverse itu, DND ingat, no dibalik ya. Inverse dari P maka Q, ini kan jika Ryan lapar, maka Ryan makan. Berarti ini P, ini Q. Nah, inverse itu tadi apa teman-teman? No dibalik, tapi kasih negasi. Berarti ini inverse-nya gini ya. Nah, berarti kalau kayak gini apa teman-teman? Kalau Ryan lapar, lawannya berarti jika Ryan tidak lapar, maka Ryan, apa teman-teman? Tidak makan. Ya, karena ini kan negasi, berarti lawannya. Oke. Nomor 2 aman? Mantap. Wah, teman-teman ini udah langsung ya. Luar biasa sekali. Oke, aman ya. Saya lanjut ya. Yang nomor 3 kontraposisi. Saya hapus aja deh semuanya. Tadi ini nomor 3 kontra ya, kontraposisi. Nah, kontraposisi nomor 3, rumus kontraposisi itu apa teman-teman? Martabak spesial telur, udah dibalik, terus dinegasikan lagi. Nah, berarti kan jika Ryan belajar, maka Ryan sukses. Ini P, ini Q. Berarti lawannya Ryan sukses apa teman-teman? Jika Ryan tidak sukses, maka Ryan apa? Tidak belajar. Udah gitu aja kontraposisinya. Coba saya lihat ya. Martabak spesial telur. Ya, betul. Mantap sekali teman-teman. Luar biasa. Oke, nomor 4 tadi apa? Converse ya. Converse-nya apa yuk? Nomor 4. Jika Romi suka Rusma, maka Romi menikahi Rusma. So sweet sekali ya. Oke, apa nih converse-nya? Oke. Gimana yang jawab ya? Oh, masih ngetik ya? Oke. Jika Romi menyukai Rusma, maka Rusmi menyukai Kak Kori. Aduh, Kak Kori jangan bilang-bilang. Oke, nomor 4 ya.
Ini kan converse. Tadi ingat, converse itu tinggal dibalik aja ya, teman-teman. Ki maka P. Nah, Ki-nya apa? Jika Romi menikahi siapa? Rusma ya. Jika Romi menikahi Rusma, maka Romi suka Rusma. Udah gitu aja kan. Simple banget. Just is simple. Sebenarnya rumus ini tuh simple banget. Nomor 4, aman? Oh, luar biasa. Ya, aman ya. Soal SKD kok jarang gini ya. Ini apa namanya, kan biasanya kalau SKD itu silogisme ya, Kak Vanka ya. Di dalam TO juga ya, silogisme, terusnya apa lagi? Modus-modus yang kemarin kita pelajarin ya. Oke, ini memang jarang ya, Kak, ditemukan di soal tryout juga. Tapi karena kemarin itu pas kita belajar silogisme itu ada kontraposisi, makanya kita sharing ini. Takutnya nanti di SKD ada. Tapi kalau misalnya ada kan kita sudah punya ini ya, sudah punya dasarnya. Kamu ya, Kak? Oke, mantap. Aman, Kak Vanka, Kak Nanda aman, sip. Lanjut ya, nomor 5. Tadi nomor 5 nih apa? Inverse ya. Yuk. Jika saya pintar, maka saya lulus CPNS 2021. Apa nih nomor 5, yuk? Yuk. Nih, ini P ya. Ini P, ini Q. Jika saya pintar, maka saya lulus CPNS 2021. Yuk, jawabannya apa yuk? Jika saya tidak pintar, maka saya mantap. Ini apa? Ya benar. Oke. Ini kan inverse. Kalau inverse itu kan jika P, maka Q ya. Maka negasi Q, teman-teman. Negasi P itu berarti jika saya tidak pintar, maka saya tidak lulus CPNS 2000. Tidak lulus ya. CPNS 2021. Oke? Yang nomor 5 aman? Sudah terlihat? Ini pokoknya pelajaran lagi. Materi ya, materi ini tuh sangat simpel sekali, teman-teman. Ya, jadi insya Allah nggak usah perlu banyak waktu untuk mempelajari ini. 10 menit langsung lah. Oh iya, ngerti. Kick DND gitu, mantap ya. Jadi di sini pasti teman-teman nih langsung sudah engeh nih kalau langsung aplikasi ke soal ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal kayak gini, kita nggak bingung lagi. Kita lihat soal. Oke, ini sudah aman belum teman-teman untuk rumus dan aplikasinya? Sudah aman? Karena seperti biasa, kalau saya sharing pasti saya kasih dasarnya dulu. Karena kalau kita nggak kuat dasar, kita nanti gampang terombang-ambing. Tapi kalau kita sudah kuat dasarnya, mau dibawa ke Papua, mau dibawa ke Sulawesi, ombak terjang badai, langsung kita kokoh berdiri ya. Tetap berdiri tegap. Oke, aman. Mantap. Oke, lanjut ya. Ayo, langsung. Soal nomor 1 nih. Gimana, teman-teman? Yuk. Nomor 1. Tentukan converse dari implikasi. Jika hari cerah, maka Ryan senang. Wah, ini 3 detik aja bisa jawab langsung ya, teman-teman. Ayo. Sebentar. Oh. Ada yang jawab ada yang jawab A. Kak Kori jawab Oh my God. Gimana ini Kak Kori? Gara-gara kapan katanya Car Free Day. Aduh, ya Allah. Kapan Car Free Day gak boleh, PPKM. Oke. Nih, teman-teman, ini converse ya. Ingat, converse itu dibalik. Ya, converse dibalik. Cukup dibalik saja. Ini jika hari cerah maka Ryan senang. Jika hari cerah maka Ryan senang. Berarti converse-nya apa ini? Jika Q maka P tinggal dibalik saja. Jadi kalau Q itu kan berarti jika Ryan senang, P-nya hari cerah. Ya udah, ini fix jawabannya A ya. Bukan E ya, Kak Kori.
Oke. Oke, siap. Tadi Kak Kori ingat ini ya, ingat apa? Ingat Car Free Day. Oke. Sip. Aman ya, teman-teman. Nomor 1 udah aman belum? Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut nih? Aman. Sip. Lanjut ya. Nah, masih tentang Converse. Jika Ryan rajin belajar, maka Ryan akan lulus sekolah pilot. Nah, ini apa nih Converse-nya nih? Wah, gampang sekali ini ya. Ini pokoknya bahasan ini nggak panjang. Saya yakin teman-teman belajar 10 menit udah paham. Mantap, Amanti. Oke, jawabannya D. Wah, mantap sekali. Oke, Dubu. Sip. Ini Converse. Converse itu apa rumusnya? Dibalik. Jika Ryan rajin belajar, maka Ryan lulus sekolah pilot. Converse dibalik doang, berarti Q, maka P. Q-nya apa? Jika Ryan, apa teman-teman? Lulus sekolah pilot, maka apa? Ryan rajin belajar. Oke? Nah, yang ini jika Ryan, ada kata tidak semua langsung eliminasi. Yang C, jika Ryan rajin, ini juga ada kata tidak, eliminasi. Ini keep dulu, yang ini tidak, salah ya. Kalau Converse itu, dia tuh biasanya nggak ada kata-kata tidak ya, dia kan hanya dibalik doang. Jadi jika Ryan lulus sekolah pilot, maka Ryan rajin belajar. Aman, nomor 2, teman-teman. Kak Atika, Oke, aman ya, sip. Lanjut. Tentukan Converse dari implikasi. Jika saya pintar, maka saya lulus CPNS. Oh, yuk. Masih Converse yuk. Gampang nih. Apa nih? Converse. Aduh, ya Allah. Kata Kak Riki. Oke, ini gampang banget sih ya, teman-teman. Ini kan Converse. Converse tadi apa? Dibalik, ya. Dibalik. Jika saya pintar, maka saya lulus CPNS. Ini P, ini Q. Berarti kalau dibalik jadi Q, maka P. Q-nya apa, teman-teman? Jika saya lulus CPNS, maka saya pintar. Berarti jawabannya apa? Jika saya lulus CPNS, maka saya pintar. Udah fix jawabannya A ini, berarti salah ya. Aduh, masih nomor 3 nih, nggak ada yang terombang-ambing nih kayaknya ya. Aman semua. Oke, nggak apa-apa. Berarti sudah aman ya. Oke, nomor 4. Yuk. Tentukan inverse dari implikasi. Jika Romi terbang, maka ibu senang. Yuk, apa yuk? Nomor 4, yuk. Masih belum ada ombak. Oke, apa jawaban ini? Inverse, ingat, inverse. Ingat, kick DND. Yuk. Wah, jawabannya C. Ada jawaban lain kah? Mantap sekali ya teman-teman, ini ya luar biasa. Oke, kita bahas aja. Inverse itu apa? No dibalik. Bentar. Halo teman-teman. Pencet. Bentar ya teman-teman. Kok chatnya hilang ya? Bentar ya teman-teman. Aduh, saya nggak bisa baca chat. Sebentar. Ini hari Minggu pagi ini kenapa ya? Oke. Aduh, ya Allah. Oke. Nomor 4 ini apa? Disuruh libur. Iya benar. Tapi kalau saya libur tuh saya selalu ingat kata-katanya Kak Fajar ya. Jika jika hari lembur saat pesaing tidur, gempur pada pesaing libur ya. Oke. Nah, ini inverse itu no dibalik ya, teman-teman. No dibalik. Tapi dia dikasih ingkaran ya. Jika Romi terbang, maka ibu senang, itu P, maka Q. Berarti inverse-nya itu tinggal dikasih negasi doang. Kan dia no dibalik ya. Nah, berarti lawannya dari Romi terbang apa, teman-teman? Jika Romi tidak terbang,
Jika Romi tidak terbang, maka ibu apa? Lawannya ibu senang berarti ibu tidak senang. Jadi jawabannya apa nih? Jika Romi tidak senang, nggak nyambung. Ini juga salah. Jika Romi tidak terbang, maka ibu tidak senang. Mantap. Jika ibu senang, ini salah pasti ya. Jadi jawabannya C ya, teman-teman. Jika hari Minggu, maka saya belajar. Nah, itu kapan, Kak, dari belajar? Nah, kapan kita tidurnya? Aku mikir gitu kadang. Bener-bener kapan, Kak? Aduh, ya Allah. Kapan kita tidurnya, berarti kita gak tidur ya. Aduh, ya Allah. Oke, teman-teman, nomor 4 aman gak nih? Bentar, saya lihat dulu ya chat dari teman-teman. Aman. Belajar siang malam. Udah kayak masak restoran Padang ya. Restoran Padang siang malam. Nah, nomor 5. Tentukan inverse dari implikasi. Jika Rusma cantik, maka Rusma menikah. Inverse. Ingat inverse itu apa? Ingat rumus kick. Kick DND. Berarti inverse pasangannya dengan N. Nah, N itu apa? Yuk. Gak tidur di master. Aduh ya Allah. B katanya. Wah, mantap nih. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ini kan jika Rusma cantik, maka Rusma menikah ya. Inverse itu ingat. Inverse itu no dibalik teman-teman. Ya. No dibalik itu kan berarti dia tetap P sama tetap Q juga. Tapi dikasih apa nih? Negasi. Lawannya jika Rusma cantik, berarti lawannya apa? Jika, ini kejauhan banget ya, nggak apa-apa ya. Jika Rusma tidak cantik, maka Rusma tidak menikah. Rusma tidak menikah ya. Jadi, jika Rusma tidak cantik, ini salah. Jika Rusma tidak cantik, maka oke, ini mantap nih. Jika Rusma tidak menikah, enggak. Jika Rusma enggak. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang bravo ya. Jika Rusma tidak cantik, jika Rusma tidak cantik, maka Rusma tidak menikah. Oke, yang keren Kak Sandi semua pagi. Kak, oke masa titiknya jamnya ada ketentuannya apa sembarang. Kak Gigi, kalau saya sempat, itu saya tis. Jadi saya tuh kadang nggak bisa bikin jadwal ya. Karena kalau saya sempat, dadakan gitu. Saya tuh biasanya dadakan teman-teman, nggak menentu jamnya. Takutnya kalau saya tentukan, malah sayanya berhalangan kan nggak enak ya. Oke. Jadi ya, tahu bulat digoreng dadakan. Kak Richard, makasih Kak Richard. Oh, ini. Oke. Ya Allah, nggak tidur aku ya kayak siapa yang ada di film Edward itu vampir, vampir nggak tidur ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ya, nomor 6. Apa nih yang ditanya? Oh, masih tentang inverse ya. Jika Romi cinta Rusma, maka Romi membelikan Rusma boneka. Inverse dari implikasi tersebut adalah, yuk, nomor 6 yuk. Mantap Kak Kori. Oke. Oke, Kak Santi, YouTube-nya apa? Saya Santi Alkar Family ya teman. Sebenarnya kemarin itu pas pertemuan 1-2 itu saya hanya share record yang benar-benar murni ya teman-teman. Cuman kemarin itu di grup itu banyak yang minta YouTube karena mungkin kalau record di Zoom gitu ada yang nggak bisa buka filenya, jadinya ya udah saya upload di YouTube aja biar teman-teman lebih mudah mengaksesnya. Sebentar, ini jawabannya apa nih? Bu, wah mantap nih. Makasih sama-sama Kak Kori. Apalagi yang episode TWK ya teman-teman, saya tuh terharu plus gimana gitu. Jadi kan sebenarnya sebelum bimbel prediksi kan mungkin teman-teman yang udah ada bimbel di Ayo CPNS yang dulu ya dari bulan apa ya?
bulan Desember Januari itu kan saya sudah tergabung di ACPNS. Nah, kebetulan saya itu sering sharing TWK teman-teman. Ya, Desember ya. Nah, TWK saya itu memang saya buat itu karena kegalauan saya sendiri, teman-teman. Saya membuat materi TWK itu saya galau dulu tuh, saya tuh harus belajar TWK tuh dari mana. Saya tuh kayak lihat sumber-sumber itu tuh kan mulainya nasionalisme, bela negara dan sebagainya. Nah, tapi tuh saya tuh ingin membuat sesuatu yang membuat saya bingung dan bisa terjawab gitu. Nah, makanya saya tuh dari materi TWK itu saya buat per episode seperti film. Jadi tuh saya ingin supaya teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama dengan saya, waktu itu tuh saya galau, bener-bener galau. Ini belajar TWK ini dari mana? Apakah mulai dari Pancasila? Apakah mulai dari sejarah? Apakah mulai dari mana? Nah, dari kegalauan-kegalauan yang saya alami, saya berpikir, itu membuat saya berpikir. Kayaknya kalau misalnya supaya saya itu terarah, saya harus buat nih dari awal nih, kenapa bisa ada materi TWK ini. Nah, TWK itu kan tes wawasan kebangsaan yang terdiri dari sejarah ya, mulai dari awal kita itu kenapa, dari kerajaan namanya, kerajaan yang belum ada nama Indonesia, terus kita itu dijajah, saat kita dijajah itu ada apa aja peristiwa yang terjadi, terus kenapa kita itu bisa merdeka, kenapa ada Pancasila, kenapa ada undang-undang, masa-masa demokrasi yang sebelum reformasi itu. Nah, saya runtut dari awal. Karena apa? Karena saya tuh galau, teman-teman. Karena di beberapa materi itu, dia itu kalau TWK itu langsung ke nasionalisme dan sebagainya. Padahal kan yang ternyata setelah saya telusuri, kalau kita mau belajar TWK itu, kalau kita ingin runtut itu dari awal, dari kerajaan. Setelah kita kan dulu berjaya ya, teman-teman. Kita kerajaan itu berjaya, terus kenapa latar belakang, kenapa kok bisa ada penjajah datang ke Indonesia. Nah, itu tuh benar-benar saya buat ya, teman-teman, dengan separuh jiwa raga, lumayan banget ya. Supaya saya tuh mengerti, oh ternyata TWK tuh intinya tuh dari sini loh, dari kerajaan dulu. Terus abis itu kenapa penjajah itu bisa masuk, latar belakangnya kenapa. Makanya saya buat tuh benar-benar supaya saya tuh mengerti. Nah, salah satu yang saya amalkan dari pesan dari Coach Arif, agar kita memahami suatu materi itu kita teach-kan, kita sebarkan. Kemarin Coach Arif juga bilang ya, kita sebarkan. Nah, makanya saya buat materi terus supaya saya lebih paham dan supaya apa yang saya pelajari juga bermanfaat untuk teman-teman. Makanya saya buatkanlah materi PPT-nya kan. Nah, terus saya ajarkan, saya teach-kan, saya sharing-kan, dan itu tuh benar-benar berasa banget teman-teman manfaatnya buat saya kayak gitu. Jadi nah, terus di AYCPNS kan dulu tuh ada linknya ya teman-teman ya, link yang ada di bimbel. Nah, teman-teman itu banyak yang galau. Kak, kakak teach tuh setiap tanggal berapa ya? Soalnya saya mau cari nih materi kakak episode 1, episode 2. Itu tuh saya tuh sampai terharu ya, ada ya namanya Teh Siti. Teh Siti ada di sini. Teh Siti tuh sampai dia itu nulis loh tanggal-tanggal saya teach, karena mungkin dia ingin lihat recordnya. Itu saya sampai, ya Allah, sampai segitunya dicari materi saya tuh terharu banget ya. Terus ada teman-teman juga menyarankan, Kak, kenapa nggak ditaruh di YouTube aja? Kalau di YouTube kan kita bisa akses kapan aja tanpa harus nyari tanggal-tanggalnya. Nah, makanya dari situ, oh iya juga ya, dan kebetulan saya kan mengajar juga ya teman-teman, mengajar di salah satu kampus, dan itu juga rektor saya bilang selain kita daring itu kita harus aktif untuk membuat video pembelajaran. Nah, kebetulan kan saya ada tuh channel YouTube-nya. Nah, makanya karena saran dari teman-teman juga kan, kalau di YouTube kan gampang tuh, jadi teman-teman nggak usah nyari tanggal saya teach tanggal berapa dan sebagainya, itu kan merepotkan teman-teman. Makanya oh ya udah deh, saya coba upload di YouTube. Makanya untuk materi TWK itu saya sudah setelah saya teach-kan, saya upload gitu. Jadi biar teman-teman yang mungkin berhalangan teach itu bisa lihat materinya, bisa bermanfaat juga, dan mudah-mudahan apa yang saya sebarkan itu bisa jadi penolong saya juga. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Oke, jadi curhat ya. Oke. Oke, teman-teman. Oh iya, Kak Vanka nanti ya teman-teman ya. Kak Vanka ya nanti ya kita bahas tentang yang sila-sila ya. Oke, ya boleh. Takut maka lahir. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, aman ya, sip.
Nomor 6, yuk kita kembali lagi ke sini. Jadi curhat panjang lebar ya. Oke, jika Romi cinta Rusma, maka Romi membalikan Rusma boneka. Nih apa nih jawabannya tadi nomor 6? Iya, betul Kak Via. Di situ ada ya, kalau teman-teman mau belajar TWK, itu saya udah runtutkan ya, TWK dari awal, baru sampai episode 9 yang saya upload ya. Sebenarnya ada 15 episode, tapi saya belum sempat upload lagi nanti ya Kak ya. Berarti sudah ada di YouTube, udah ada Kak Tika. Sama-sama Kak. Oke. Ya, jawabannya apa Bu? Sip, mantap. Jika Romi cinta Rusma, maka Romi membalikan Rusma boneka. Inverse dari implikasi. Inverse itu apa teman-teman? No dibalik. Ya, tapi dinegasikan. Berarti ini inverse-nya negasi P, maka negasi Q. Negasi P itu berarti apa? Jika Romi, kalau Romi cinta berarti tidak cinta. Jika Romi tidak cinta Rusma, maka Romi tidak membelikan Rusma boneka. Yuk, kita cocokkan dengan jawaban. Jika Romi tidak memberikan Rusma boneka, ini kebalik ya, maka Romi tidak cinta Rusma. Ini kan apa nih? Jika Romi tidak memberikan Rusma boneka itu negasi Q, maka negasi P. Nah, ini kalau ini kontraposisi ya, teman-teman ya, yang A ya. Kontraposisi. Nah, kalau yang inverse itu yang B ya. Jika Romi tidak cinta Rusma, maka Romi tidak membelikan Rusma boneka. Nah, ini ya. Kalau yang C, jika Romi cinta Rusma, maka Romi ini enggak. Jika Romi membelikan Rusma boneka, maka Romi cinta Rusma. Berarti ini apa? Q maka P itu apa? Converse. Kalau yang ini, jika boneka dibeli Romi, maka Romi uangnya habis. Aduh, kasihan banget ya. Ini yang salah ya. Oke, nomor 6 aman ya. Oke, warga itu gak nanti ada di bimbel. Oke, aman ya. Oke, terima kasih Kak Lokita. Ya, aman ya. Nomor 7 nih. Kontraposisi dari implikasi. Jika Azhir banyak uang, Azhir ya. Jika Azhir banyak uang, maka Azhir beli mobil mewah. Nah, udah move on kita ya. Move on nih. Kontraposisi nih apa nih? Kontraposisi rumusnya apa tadi? Oke. Ingat H-1. Aduh, kapan serem. Belanda semakin dekat ya. Oke. Oke, yuk. Katanya. Wah, luar biasa nih. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Jika Akhir banyak uang, itu kan P. Maka Azhir beli mobil mewah, itu Q. Ya, berarti kontraposisinya tinggal apa? Dibalik, ingat martabak spesial telur, dibalik dan dinegasikan. Oke, berarti ini kalau kontraposisi dari jika Akhir banyak uang, maka Azhir membeli mobil mewah, itu apa teman-teman? Negasi Q, martabak spesial telur. Maka negasi P. Nah, berarti kalau negasi Q itu jika Azhir tidak membeli mobil mewah, maka Azhir tidak banyak uang. Jika Azhir tidak membeli mobil mewah, maka Azhir, ini udah fix jawabannya A ya. Kalau yang B, jika Azhir banyak uang, maka ini enggak. Jika Azhir tidak banyak uang, ini kan negasi P, maka Azhir tidak membeli mobil mewah. Ini P. Ini negasi Q. Berarti ini apa nih? Inverse. Jika Azhir tidak banyak uang, ini enggak. Jika Azhir membeli mobil mewah, maka Azhir bahagia. Kayak nyambung. Jadi jawabannya yang A ya, teman-teman. Oke, apakah sudah aman? Paket komplit, ya betul. Aman ya. Ya, nomor 8. Kontraposisi dari implikasi. Jika Yanti belajar TIU, maka skor Yanti mencapai 175. Yuk, kontraposisi yuk. Ini jawabannya nih. Wah, mantap. Ada yang jawab A?
Kak Kori jawab ayo. Beda sendiri emang Kak Kori itu ya. Luar biasa. Bineka Tunggal Ika. Oke. Nih ya teman-teman. Ini kan jika Yanti belajar TIU itu P ya. Maka skor TIU Yanti itu mencapai 175 itu Q ya. Berarti kalau kontraposisi apa tadi? Dibalik spesial paket telur. Berarti dia negasi Q. Maka negasi P ya. Negasi Q. Jika skor Yanti tidak mencapai 175 ya berarti kan jika skor tidak mencapai 175 maka Yanti tidak belajar TIU. TIU. Jika Yanti tidak belajar TIU, enggak ini salah ya. Jika Yanti tidak belajar TIU, maka enggak ya, kalau ini tuh negasi P, negasi Q. Berarti ini apa teman-teman? Negasi P itu kick ya, inverse. Jika skor TIU Yanti mencapai 175, maka Yanti belajar TIU. Berarti ini apa nih? Converse. Jika Ranti tidak belajar, maka ini enggak. Jika ini enggak. Jika skor Yanti tidak mencapai 175, maka Yanti tidak belajar TIU. Nah, ini paket lengkap spesial telur ya. Jadi jawabannya E. Oke, aman ya? Nomor 8. Lagi piknik. Aman. Sip, lanjut ya. Nah, kontraposisi lagi nih. Jika Ayunda, ini nih hits yang lagi hits nih. Jika Ayunda daftar PNS, maka Ayunda akan senang. Yuk. Soalnya 100. Gimana, Kak? Oh, ada yang jawab C, ada yang jawab A. Wah, sudah terbagi menjadi 2. Badai sudah menghadang ternyata pemirsa. Hati-hati. Badai sudah menghadang. Yuk, apa yuk? C, aduh ada 2 jawaban. Tadi yang jawab A siapa? Oh, bukan. Kirain Kak Kori. Oke, nomor 9. Ya, jika Ayunda daftar PNS, maka Ayunda akan senang. Kontraposisi. Sebentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya ulangi. Ini kontraposisi martabak spesial telur ya. Kalau martabak spesial telur, selain dibalik, itu dinegasikan ya. Oke, kita lanjut saja sebentar, teman-teman. Ya, ini dibalik terus dinegasikan. Berarti kalau ada P maka Q, dibalikkan berarti jadi Q maka P ya. Berarti kalau dinegasikan, dikasih negasi, dikasih negasi. Negasi Q, maka Ayunda akan senang. Berarti jika Ayunda tidak senang. Jika Ayunda tidak senang, maka Ayunda tidak daftar PNS. Tidak daftar PNS. Jadi apa nih? Jika Ayunda tidak senang, maka ini jawabannya langsung ya, A ya. Jika Ayunda senang, maka Ayunda daftar PNS. Nah, ini berarti apa? Converse ya, karena dia hanya P maka Q. Ini kan Q ya, Q maka P, berarti kan dibalik doang, berarti converse. Jika Ayunda tidak senang, maka Ayunda tidak daftar. Bentar. Jika Ayunda tidak senang, maka Ayunda. Oh, ini ada 2 jawabannya ya, teman-teman ya. Bentar, saya lihat dulu. Iya, benar. Mohon maaf ya, teman-teman. Ini jawabannya 2 ya, boleh A, boleh C ya. Nomor D, jika Ayunda daftar PNS, ini enggak. Jika Ayunda tidak daftar PNS, atau ini enggak. Oke, mohon maaf teman-teman, ini ada 2 jawaban ya, A dan C. Oke, boleh. Jadi yang jawab A itu benar, yang jawab C juga benar ya. Soal bonus berarti ini.
mau nanya, ini ada berapa soal? Ada berapa soal ya? Oke, tenang. Ini kita ke soal nomor 10 dulu. Nanti akan ada surprise ya. Ada berapa soal kah? Ya. Yang nomor 10, tentukan kontraposisi dari implikasi jika paham dan ngajar matematika, maka Sinta bahagia. Wah, bentar ya teman-teman. Oke, tenang. Ayo, abis ini ada surprise nih, abis ini. C, oke, C, mantap. Langsung aja ya teman-teman, ini kan P, ini Q. Berarti negasi Q, maka negasi P, negasi Q. Jika Sinta tidak bahagia, maka paham dan tidak ngajar matematika. Ini jawabannya C ya. Ini salah ya. Ini salah. Ini nggak ada jawaban yang sama lagi. Oke, teman-teman. Ternyata sudah selesai. Ini hanya 10 soal aja, teman-teman. Sebenarnya 10 menit belajar ini langsung bisa ngerti ya, aman ya. Jadi kesimpulannya adalah KIK, DN, D ya, teman-teman ingat ya. Dibalik, no dibalik, ini no dibalik tapi kasih negasi, dibalik spesial telur kasih negasi. Oke, teman-teman? Oke, salah satu kunci penting untuk sukses adalah percaya diri. Sebuah kunci penting untuk percaya diri adalah persiapan. Ini kata-kata dari Coach Nisa yang selalu saya ingat ya teman-teman. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, masih terdapat banyak kekurangan ya teman-teman. Semoga apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan berbuah manis ya, yaitu apa? NIP CPNS 2021. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Oke. Saya stop share-nya. Saya end all meeting-nya ya. Oke. Sama-sama teman-teman semua.